Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Sekarang kita pembelajarannya berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring, ataupun yang sering kita kenal dengan istilah online. Sekarang kita akan mempelajari mengenai hukum Newton di kelas 10 ini. Adapun standar kompetensi yang dicapai yaitu menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan. Nah, indikator hasil belajar itu yang pertama dapat menjelaskan pengertian hukum Newton 1, kedua mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari, ketiga menjelaskan pengertian hukum Newton 2, keempat mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari, ketiga menjelaskan pengertian hukum Newton 3, keempat mengidentifikasi penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian hukum Newton 1, mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian hukum Newton 1, 2, mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian hukum Newton 3, mengidentifikasi penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aplikasi dari hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari gambar tersebut. Nah, dari simulasi tersebut, mengapa orang itu bisa terpental? Nah, teman-teman dapat mengidentifikasinya. Lihat, di sana ada sebuah mobil dan sebuah tembok, yang mana mobil tersebut bisa dikatakan menabrak tembok tersebut dalam kecepatan yang tidak ditentukan. Kemudian ketika orang tersebut menabrak tembok tersebut, maka orang tersebut akan terpental. Nah, apa sih yang menyebabkan orang tersebut terpental dari mobil tersebut? Nah, silakan teman-teman, silakan kalian jawab di kertas kalian. Baik, selanjutnya, adapun hukum 1 Newton itu menurut persamaan sigma F sama dengan 0. Nah, menurut hukum pertama Newton, setiap benda memiliki sifat inert atau lembab. Artinya bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya, diam atau bergerak. Nah, jadi jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka percepatan benda juga sama dengan 0. Atau A itu, ya percepatan itu disimbolkan dengan A atau acceleration. Nah, A-nya bernilai 0. Nah, dan benda tersebut jika dalam keadaan diam akan tetap diam, atau jika dalam keadaan bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya itu konstan, atau P velocity sama dengan konstan, atau dan percepatan atau A sama dengan 0. Ya, bisa dilihat lagi
hukum pertama Newton, setiap benda memiliki sifat inert atau lembab. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya atau diam atau bergerak. Nah, dari simulasi yang tadi terlihat bahwa sebuah mobil yang dinaiki seseorang akan tetap diam jika tidak ada gangguan dari luar. Nah, ketika ada gangguan dari luar yang tadi tembok, nah benda itu akan cenderung mempertahankan keadaan geraknya, dapat diam ataupun bergerak seperti tadi seseorang yang keluar dari mobilnya. Selanjutnya, nah adapun aplikasi hukum Newton 1 Newton, lihat sekarang ada dua buah mobil, yang mana mobil satu ada sebuah tangga di atasnya dan menabrak sebuah mobil di depannya. Nah, ketika menabrak sebuah mobil tersebut, tangga tersebut terpental atau terlempar ke luar dari mobil tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan tangga tersebut? Coba tadi dari pengertian hukum 1 Newton seperti apa dan penjelasannya bagaimana? Silakan. Selanjutnya, ini sama aplikasi hukum 1 Newton. Nah, bagaimana dengan peristiwa yang ini? Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang tadi pakai mobil, sekarang pakai motor. Nah, peristiwa ini kenapa? Gitu. Coba bisa dijelaskan. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Hukum kedua Newton menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif. A. Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik, pada umumnya massa partikel M adalah tetap. Ya, massanya itu tetap. Hukum 2 Newton dapat dituliskan sebagai berikut. A atau percepatan A sama dengan sigma F jumlah gaya per M, atau pula sigma F sama dengan M dikali A, dengan sigma F itu merupakan gaya resultan yang bekerja pada benda. Nah, gaya sebesar 1 Newton diartikan sebagai besarnya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per second kuadrat. Selanjutnya, aplikasi hukum kedua Newton, lihat. Nah, anggap tanda panah ini kalian ya. Jadi ketika kita ulangi, mohon maaf. Mana aplikasi? Nah, ini anggap tanda panah kalian dan ini sebuah balok yang kalian dorong. Ya, ketika kalian memberikan gaya dorong kepada balok tersebut, maka balok tersebut akan berpindah tempat. Ya, ini merupakan aplikasi hukum kedua Newton. Nah, dengan gaya lebih besar, maka kecepatannya juga akan lebih besar gitu. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Jadi ketika ada aksi maka akan sama dengan reaksi. Nah, menurut hukum ketiga Newton, yaitu setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lainnya disebut reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi itu sama dengan negatif reaksi.
Yang mana disebut aksi dan yang mana yang disebut reaksi tidaklah penting. Yang penting kedua-keduanya ada. Sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya itu sama besar, harus sama besar. Yang kedua, arahnya berlawanan. Jadi ketika memberikan aksi, maka reaksinya itu berlawanan arah. Yang ketiga, bekerja pada benda yang berlainan. Satu bekerja pada benda A, yang lain bekerja pada benda B. Pasangan aksi reaksi yang memenuhi ketiga sifat ini disebut memenuhi bentuk hukum Newton 3. Banyak pula pasangan aksi reaksi yang memenuhi sifat tambahan, yaitu mereka terletak dalam satu garis lurus. Pasangan ini juga memenuhi sifat terakhir disebut memenuhi bentuk kuat hukum Newton 1. Nah, ini aplikasi hukum ketiga Newton. Untuk gambar pertama, lihat ketika seseorang memukul bola baseball ya. Lihat ketika dipukul maka akan terjadi aksi reaksi antara bola dengan tongkat pemukulnya. Yang mana bola itu dianggap F1 ketika ke arah sebelah kiri dan F2 berlawanan arah ketika ke arah sebelah kanan. Selanjutnya gambar 2, lihat ada aksi reaksi yang mana aksi reaksi tersebut dari sebuah pohon dan seseorang yang sedang menarik seekor monyet. Lihat itu ada Tarzan ya. Tarzan menarik seekor monyet dan monyet tersebut berpegangan kepada sebuah pohon. Nah, di sini ada terjadi aksi sama dengan negatif reaksi yang mana tadi juga disebutkan bahwa sifatnya itu harus sama besar dan harus berlawanan arah seperti itu. Selanjutnya kita lihat lebih jauh tentang gaya. Gaya F adalah besar vektor, karena itu mempunyai besar dan arah, serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuan untuk gaya adalah Newton dan disingkat dengan N. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem dalam lingkungan yang sedang ditinjau, serta diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan lingkungannya. Misal, benda di dekat permukaan bumi itu merupakan gaya berat dan benda diikat dengan tali disebut tegangan tali. Jadi ketika ada sebuah benda yang terlempar ke bawah, nah ketika arahnya itu ke bawah atau di dekat permukaan bumi disebut gaya berat. Ketika benda tersebut diikat dengan tali maka terjadi tegangan tali. Selanjutnya, aplikasi dari sistem gaya. Lihat ini sebuah parasut. Nah, kita tadi lihat ke hukum Newton 2 yang mana A sama dengan F per M. Kita lihat ketika gaya parasutnya hilang maka terjadi F-nya itu sebesar berapa, terus perubahan masanya tidak berubah, tetap 100 kg. Yang berubah itu gaya yang diberikannya. Nah, ketika gaya 800, 600, 400 maka akan berubah nilai percepatannya. Selanjutnya aplikasi sistem gaya. Sistem pedati
lihat ketika sebuah kuda menarik sebuah roda. Jadi bisa dibilang ini teh kayak delman gitu, seperti delman seperti itu. Yang mana F1-nya itu kuda yang melaju, F2, F3 dan F4 itu perlawanan dari kuda tersebut. Selanjutnya sistem pesawat terbang. Nah, ini sistem pesawat terbang, kita lihat F U N F-lift ya. F-lift itu lihat gaya F-lift arahnya itu ke atas. Terus F-gravity gaya ke bawah, arah gaya ke bawah. Terus F-air drag arahnya itu ke belakang. Terus F-glider arahnya itu sama ke belakang. Selanjutnya F-propeller arahnya itu ke depan. Oke. Selanjutnya, nah ini latihan soal. Yang pertama, jika ada dua buah gaya atau lebih yang bekerja pada benda, bagaimana sistem tersebut bergerak? Sebuah benda mendapat gaya sebesar 30 Newton sehingga dalam waktu 6 detik kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Dari keadaan diam, berapa berat benda jika G sama dengan 10 meter per sekon? Selanjutnya sekon kuadrat. 3 ekor anjing tersebut berebut sepotong tulang. Satu menarik tulang tersebut ke arah kiri dengan gaya 20 Newton, anjing kedua menarik ke kanan dengan gaya 35 Newton, dan yang terakhir menarik ke atas dengan gaya 15 Newton. Berapa gaya resultan yang dialami tulang? Oke. Terima kasih.